Shalom, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita bertemu di dalam pelajaran kita, pelajaran agama Kristen, kelas 7, bab 1. Ya. Pak Guru sudah buat slide di sini. Kita akan perhatikan baik-baik apa saja pelajaran kita, apa saja nanti yang akan kita pelajari. Saya berharap kalian simak dengan baik. Kita serius bersama-sama menyimaknya, perhatikan bersama. Ini dia, Pak Guru akan share screen ya pelajaran kita. Ini dia, ya dari awal ya Pak Guru share screen full ya. Ya, pelajaran agama Kristen kelas 7 bab 1. Apa judul pelajaran kita bab 1? Allah Maha Pengampun. Dari judul ini kita sudah memahami bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Ya, kita baca Alkitab ya di bagian A dalam Roma, kita baca di sini. Ya. Dalam kitab Roma kita perhatikan, tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ya, mari kita bernyanyi ya sebelum kita mulai pelajaran kita. Mari kita nyanyikan Kami Puji dengan Riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Yang kedua, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita saat ini. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu, tolonglah kami memahami makna pengampunan-Mu dalam hidup kami. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat uraian pelajaran kita tadi pengantar. Sekarang kita masuk bagian B. Apa saja pengantarnya itu kita akan lihat dan saksikan. Pak Guru akan berusaha untuk menjelaskannya sesederhana mungkin ya. Selamat datang di kelas 7 ya. Selamat belajar. Ya, ini yang pertama pengertian mengampuni secara umum ya.
apa sih pengertian mengampuni yang akan dijelaskan ya. Yang punya buku silakan buka buku paketnya ya. Ini kita ambil pelajarannya dari terbitan BPK ya. BPK Gunung Mulia, buku Kristen yang ada di sana. Ya, boleh dibuka, silakan. Ya, ini dijelaskan di sini mengampuni itu berasal dari kata ampun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ampun berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi di sini kata ampun artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Dari pengertian itu dapat diperoleh informasi. Yang pertama, mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan. Jadi mengampuni itu juga ialah memaafkan. Mengampuni juga berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkitnya kembali. Dengan demikian, mengampuni berarti tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengungkitnya di kemudian hari. Nah, kata mengampuni dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang pertama di sini pardon ya. Pak Guru kurang pinter berbahasa Inggris tapi kira-kira begitu. Apa tadi? Pardon ya. Ini artinya pengampunan, gerasi atau juga maaf. Ya. Ini yang kata yang kedua bahasa Inggrisnya forgiveness ya. Forgiveness. Tindakan mengampuni atau mau mengampuni ya. Di sini ada gambar Yesus. Ada seorang wanita datang menghampiri mendekati Tuhan Yesus ya. Ini menyeka, cium tangannya, menyeka rambutnya. Ini seorang yang berdosa mendekati Yesus lalu mencium tangannya, menyekar rambutnya dengan kaki. Cara apa? Kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, kita masuk bagian B, pengertian mengampuni. Dalam Alkitab, apa saja arti mengampuni dalam Alkitab kita akan lihat. Nah, mengampuni, pengertian mengampuni dalam perjanjian lama. Nah, yang pertama di sini kaphar. Kaphar ya. Kaphar. Artinya penebusan. Sering dipakai berhubungan dengan persembahan kurban. Dua, nasa. Membawa atau menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Ini dalam Kejadian 18:24. Tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Ini keren ini ya. Jadi ini membawa ya, nasa itu dia menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Keren. Ya. Coba bayangkan kesalahan kita itu dibawa jauh. Jadi ini adalah suatu tindakan mengambil, membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Ya. Kemudian yang ketiga salak. Salak. Ya, Pak Guru bukan orang Israel atau orang Yahudi, masih belajar bahasa Ibrani. Hebrew ya. Hebrew pengertiannya ini bahasa Hebrew. Salak mengampuni ya, dalam Keluaran 32 ayat 32, tindakan memaafkan perbuatan yang salah ya. Itu adalah sebuah tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Luar biasa.
Mari kita lanjutkan lagi. Berarti dalam perjanjian lama ini mengampuni, tindakan memaafkan. Jadi yang pertama di sini kata kafar itu kita ditebus, ya, kita ditebus. Dosa kita di bawah jauh, dosa itu di bawah jauh. Yang ketiga diampuni, dimaafkan. Luar biasa Tuhan kita. Pengertian mengampuni dalam perjanjian baru ini dipakai di bahasa Yunani, ya. Dalam kita perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Yang pertama di sini apolio, ya. Artinya membebaskan, melepaskan. Ini bisa dilihat dalam Lukas 6 ayat 7. Yang kedua, karizomai. Ya, artinya mengampuni karena anugerah. Yang ketiga, paresis. Ini remisi. Ya, membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Ini remisi, ini pemotongan. Kalau tahanan dia harusnya dihukum 10 tahun karena Indonesia merdeka, jadi yang harusnya dia keluar bulan Desember, dia keluar bulan Agustus. Ya, itu remisi, pemotongan hukuman, ya itu. Yang keempat apesis, pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Wis, luar biasa kata-kata ini ya. Kita dibebaskan dari hukuman, melepaskan, kemudian mengampuni karena anugerah karizomai. Ya, kemudian ada pemotongan hukuman. Kemudian apa? Pembebasan dari hukuman, dari tuntutan yang harusnya kita disalibkan karena dosa kita, tetapi Yesus menggantikannya untuk kita. Nah, kita maju ke berikutnya, materi bagian C. Nah, Tuhan Maha mengampuni. Amin. Nah, bagian 1 ya dari C ini bukti kasih Tuhan bagi manusia. Ya, Roma 3 ayat 23 tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini semua, ya. Semua orang ini namanya manusia, dia berdosa, ya. Tidak boleh ada manusia lalu berkata tidak berdosa. Ada pengecualian, yaitu Yesus, ya. Dia lahir, ya, suci dari perawan Maria. Lalu Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia itu ialah pemberian. Manusia berdosa dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus secara cuma-cuma. Wah, ini dalam maknanya, ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus kita dibenarkan itu tanda naik. Seret. Saya ulangi lagi, ya, naik, ya, naik, tanda benar, ya. Kalau berdosa kali benar, kalau soal ulangan kita benar, dan dikoreksi guru benar, jadi tentang stek, ya, kita dibenarkan karena kasih karunia, karena penebusan dalam Kristus. Amin, ya. Nah, bagian kedua, kasih dan pengampunan Tuhan bagi manusia berdosa. Nah, di situ ada gambar salib, ya. Kasih dan pengampunan Tuhan bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus ini, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Begitu besar kasih Tuhan bagi manusia. Sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, saya, siswa sekalian yang mendengar video ini, kita orang berdosa, dikasih Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ya, kita lanjutkan kembali. Aku akan share screen kembali ya. Ya. Apalagi pelajaran kita berikutnya. Nah, kasih dan pengampunan Tuhan bagi manusia berdosa. Ya, tadi Yohanes 3:16 ini. Begitu besar kasih Tuhan bagi manusia sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan dan pengampunannya, Ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Menebus artinya ibarat handphone, ya, sudah diganti ke toko handphone dan ditebus lagi. Demikianlah manusia yang sudah berdosa. Manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 ini ya. Tapi kasih Tuhan mengampuni manusia melalui penebusan Kristus. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Ya. Nah, ini luar biasa. Coba kita baca bersama-sama. Salib adalah jalan pendamaian. Manusia berdosa dengan Tuhan. Manusia itu diperdamaikan dengan salib. Ada lagunya? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Ya, mungkin penggalan kalimatnya salah, tapi ya itu karena salib Tuhan. Aku senang nyanyi lagu itu ya. Kita maju ke berikutnya. Ini tadi karena salib kita didamaikan. Damaikan apa? Karena bermusuhan. Upah dosa adalah karena begitu sayangnya kita diampuni ya melalui jalan salib ini kita diperdamaikan. Ah, kita lihat di sini ada pertemuan sejarah. Apa pertemuan sejarah yang akan Pak Guru jelaskan? Kita baca ya. Yang di bold kuning di sini, zaman perjanjian lama untuk menebus salah, mereka harus mempersembahkan korban seperti domba dan sapi. Kalau domba itu seorang ayah bersalah, mempersembahkannya untuk korban penebus salah keluarganya. Kalau dia imam, ya kelas pendeta, dia harus korbankan sapi. Ya, jadi dulu ada dosa besar, dosa kecil. Nah, bayangkan, ya, bayangkan jika kita di zaman ini, jika bersalah harus mempersembahkan korban domba. Mungkin dan pasti banyak yang tidak mampu jika harus mempersembahkan korban domba setiap bulan. Ya, satu domba saat ini bernilai minimal berapa? 3 juta satu domba, satu kambing. Wah, kalau setiap kita bersalah ya sekali sebulan bawa ke gereja satu domba atau 3 juta. Kalau di orang miskin, coba bayangkan, mampu nggak? Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, jadi kita ini didamaikan melalui salib Yesus. Ya, kita bersyukurlah akan kebaikan dan perkenanan Tuhan mengampuni kita. Ya, ada gambar di sini seorang bapak berdoa menginspirasi kita.
kita disadarkan akan kesibukan, kegalauan dunia ini, kita berdoa, bersyukur akan kebaikan Tuhan dan perkenanan Tuhan mengampuni kita. Jadikan pengorbanan Yesus sebagai kekuatan menghadapi tantangan zaman. Ya, kita menghadapi tantangan zaman. Apa itu pandemi? Apa itu COVID? Ya, ada orang yang berkata COVID itu ada yang berkata COVID itu nggak ada. Tapi yang jelas virus itu ada yang mati karena COVID. Kita nggak bisa sangka. Jadi jadikanlah pengorbanan Yesus ini. Yesus sudah berkorban untuk. Ya, apa itu tantangan zaman saat ini? Zaman medsos. Nah, tantangan zaman bagi kamu sebagai SMP ialah kamu jangan ketagihan main handphone terus. Harus ada jam istirahat, jam makan ya makan. Jadi dengan medsos itu membuat manusia sibuk, ya, sambil makan main handphone, ya, kan bisa diistirahatkan, ya, menikmati makanan, ya. Jadi seolah-olah manusia itu begitu sibuknya sehingga sambil makan pun main handphone. Nah, ini tantangan zaman yang tidak disadari. Ya, hati-hati bermedsos. Jadikan pengorbanan Yesus sebagai kekuatan, jangan sampai pengorbanan Yesus itu sia-sia. Ya, jadi terima korban Yesus ini untuk mengubahkan kita. Rajin baca Alkitab agar mengalami pertumbuhan rohani. Ya, jangan rajin main game. Oh, main game juara 1. Kalau dipuji, wih, dia mah juara 1 main game. Wih, bangga banget. Padahal baca Alkitab jarang. Nah, jadi kita harus rajin baca Alkitab. Dipahami. Ya, bukan bisa rajin, dia sih baca. Gitu kan. Wih, ada teman kita di kampung. Karena rumahnya dekat gereja. Wih, dia mau ke gereja tiap hari. Iya, duduk nongkrong di teras gereja. Rajin dia ke gereja. Tapi kalau hari Minggu nggak masuk gereja. Tuh. Lalu mungkin kamu juga berkata, saya juga Pak rajin baca Alkitab, ya kan? Iya, judulnya doang Alkitab. Atau kamu tulis di tembok, ya kan? Alkitab. Saya mah, kamu baca Alkitab nggak? Iya Pak, tiap hari saya baca Alkitab. Di mana? Itu saya tulis di tembok. Baca Alkitab. Baca isinya nggak? Wah, kalau itu wah. Enggak Pak. Wah, ini nggak benar itu. Ya, jangan ditiru. Baca judulnya doang, ya kan? Seperti tadi, ke gereja tiap hari, bahkan tiap jam. Tapi bukan masuk gereja untuk ibadah, bukan. Duduk di terasnya. Ya. Nah, jadi lucu ya orang seperti itu. Nah, kita harus tetap percaya pada Yesus, mengandalkan Yesus. Di luar aku, ya, kamu ya, ini ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada. Nah, penutup. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada zaman perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan korban domba atau sapi terkukur untuk menebus salahnya. Tapi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan menggantikan itu semua. Ya, Tuhan tahu ketidakmampuan kita dan mengampuni kita dengan anugerah karena kasih. Amin. Nah, ini karena siswa ya kan ada tugas. Jadi kamu di kolom komentar tuliskan arti ini. Apa arti forgiveness? Ya. Apa arti dalam bahasa Ibrani kaphar? Ya. Apa arti kata salah? Ya. Kemudian apa arti kata Yunani apolio? Ya. Kemudian bagaimana manusia diperdamaikan dengan Tuhan? Ya, jadi kerjakan, isi di kolom komentar. Komentar kamu itu akan ada di situ di channel Pak Guru selama-lamanya sampai kamu nanti kelas lapor kelas 9 itu masih ada di situ
Sampai kamu kuliah nanti kamu buka channel Pak Guru Mando Das Anton Dreger, itu akan ada di situ. Di komentar saja di situ, ya, itu menjadi kenang-kenangan bagi kita di zaman pandemi ini, belajar online. Kamu di rumah, Pak Guru di rumah, kita belajar bersama. Jadi demikian pelajaran kita, ya. Demikian pelajaran kita, maju terus di dalam Tuhan, semangat terus. Biar apa yang Pak Guru sampaikan, kita manusia berdosa diampuni, kita yang tidak layak, ya, menerima pengampunan Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Jadi maju dan semangat terus, ya, maju dan semangat terus, terima pengorbanan Yesus, lalu rajin belajar, nasihat orang tua dengarkan, main game boleh, tapi jangan kebanyakan. Bermedsos boleh, tapi jangan medsos terus. Ingat waktu makan, ingat waktu belajar. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi karena Yesus sayang kamu, sayang Pak Guru, sayang kita semuanya. Maka semangat. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan, kerjakan tugasnya. Tidak banyak ya, hanya 5 pertanyaan tadi. Isi di kolom komentar, ya. Salam kenal dari Pak Guru Anton Dreger. Tuhan memberkati, ya. Ada penutup lagi, Pak Guru lupa, ya. Pak Guru share lagi, kita berdoa. Lupa berdoa terakhir. Nah, doa penutup. Kita tutup. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami betapa besar pengampunan Tuhan, betapa ajaib pengorbanan. Mampukan kami memahami pengorbanan. Semua yang menonton channel ini, siswa yang menonton channel ini diberkati, memahami pengampunan. Bahwa Engkau begitu mengasihkan. Kami ciptaanmu, kami Engkau ampun. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Engkau memaafkan kami. Terimalah kami di surga. Amin. Ya, sampai bertemu lagi. Demikian video bab 1, sampai bertemu di video berikutnya bab 2. Ya, pelajaran kita kelas 7. Amin.